Oke guys, balik lagi sama channel saya, Planyun Engine. Digimon Remix. Nah, kali ini saya akan ngasih tutorial atau ya sharing lah ya guys, atau sama-sama belajar. Judulnya apa? Judulnya sesuai dengan thumbnail yang saya pasang, yaitu tutorial cara bikin warna biru RGB atau Candy Tone. Caranya gimana, terus bahan-bahannya apa aja, mari kita simak di video ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow sosial media saya, Instagram, Facebook. Follow juga Instagram yang punya tempat ini. Saya juga dipinjemi, jadi ya nunut nggak konten ya guys. Ini punyanya Mas Fikri, skalanya kayak chatnya apa aja ini yang punya Mas Fikri. Saya cuma pinjem buat bikin konten aja, tutorialnya caranya gimana. Nah, kalau mau ngechat itu bisa langsung hubungi ke Mas Fikrinya langsung. Nanti nomor WA-nya saya kasih di link di deskripsi. Bisa tanya-tanya juga untuk biaya harga serta pengerjaannya itu berapa hari. Nah, tanpa basa-basi kita lanjut aja ya guys. Nah, ini saya perkenalkan dulu bahan-bahan untuk catnya itu. Jadi kita pakai apa aja itu saya perkenalkan dulu. Kalau epoksinya itu pakai ini guys. Ini namanya epoxy filter Alpha Gloss. Nah, saya pakai yang ini. Jadi ini epoksinya, hair drainernya itu pakai Alpha Gloss juga, satu paket. Kalau thinnernya saya pakai thinner apa ini? Impala. Jadi kalau mau bikin epoksinya itu ada 3 campuran, yaitu hair drainer, epoksinya sendiri, sama thinner. Perbandingannya itu ya guys, perbandingannya itu epoksinya 20 mili. Biasanya kalau saya pakai buat contohnya satu tank aja, itu epoksinya saya pakai 20 mili. Terus head drainernya itu kurang lebih 10 mili dicampur antara epoksi sama head drainer, terus dicampur lagi sama thinnernya itu 15 mili. Nah, itu dicampur jadi satu untuk nyemprot tanknya ini, karena epoksi itu sangat penting banget ya guys. Kalau nggak ada epoksi nanti catnya nggak awet, bisa ngelupas atau ngelepek. Jadi utama itu epoksinya harus bagus. Nah, ini untuk epoksinya sendiri ya guys. Nah, terus kalau setelah epoksi itu kita akan naik ke warna dasar. Warna dasarnya itu pakai silver. Kalau Mas Fikri itu pakai merek Pentagloss yang NC Silver, kodenya ada ntar di sini. Pakai ini. Terus karena Candy Tone kalau ngeracik sendiri itu lama, sama bahan-bahannya itu banyak, jadi untuk mempersingkat waktu, karena permintaan pelanggan juga supaya cepat kelar ya guys, jadi beli yang oplosan langsung itu ada. Kalau di tukang cat itu tinggal minta request warnanya apa, nanti dioplosin di sana, atau beli langsung yang warna biru Candy Tone itu ada kok di di Shopee, Lazada itu juga ada. Ini kalau mereknya sih kurang tahu ya guys, soalnya ini kan dari macam-macam warna, namanya oplosan kan macam-macam jadi satu dan ketemu satu warna, yaitu biru Candy Tone. Nah, setelah warna utama, warna dasar, terus epoksi, itu kan langsung ke varnish atau clear. Nah, kalau clearnya itu Mas Fikri selalu memakai velcot. Kenapa harus pakai velcot? Kalau velcot kan harganya itu lumayan ya guys. Kenapa ya? Karena hasilnya memuaskan. Yang pertama, hasilnya memuaskan, tahan lama, terus lebih bercahaya. Pokoknya kena matahari itu bling-bling. Nah, itu bahan-bahan untuk ngecatnya itu kurang lebih kayak gitu ya guys, thinnernya.
pakai ini, terus warna dasarnya pakai ini, dan fetishnya pakai ini. Nah, kalau tahapannya, saya kemarin waktu bukan ngecat sih sebenarnya, waktu pertama lupa nggak saya videoin, jadi kita bahas lewat sini aja ya guys. Nah, ngecat guys. Nah, ini medianya dulu, kita bayangin aja ya guys, ini belum dicat, masih warna mentah. Biasanya itu kan kalau Sliver CB itu ada yang chrome, ada yang karat. Kalau yang karat itu lebih gampang karena prosesnya itu lebih cepat daripada yang chrome. Kenapa bilang gitu? Karena kalau mau ngecat itu tahapan awalnya itu, kalau yang chrome itu harus ngelotokin si chrome-nya dulu di amplas. Di amplas itu dengan amplas yang kasar lah dulu, amplas yang kasar. Kalau ukurannya nanti detailnya bisa dijelasin sama Mas Fikri lah, gampang kan. Amplas kasar, dihilangin dulu chrome-nya semuanya di sini, dihilangin semuanya sampai halus, sampai si chrome-nya hilang. Setelah itu diamplas lagi pakai amplas halus. Kenapa ya? Karena buat nggak terlalu kasar, buat epoksinya nggak terlalu banyak juga, jadi nggak terlalu kasar di medianya. Nah, setelah selesai diamplas kan langsung diboksi semua, tutup, nunggu kering. Nah, nunggu keringnya itu kurang lebih 2 harian. Kenapa? Karena kalau moksi itu nggak cuma 1 lapis ya guys, biar lebih tahan lama. Kalau 1 lapis kan tipis banget lah, padahal kan epoksi tahapan paling dasar untuk pengecatan. Kalau bukan umumnya sih, kalau Mas Fikri sendiri sih pakai 3 lapis. Kalau menurut saya sih kebanyakan, tapi katanya buat kualitas itu dia pakai 3 lapis. Kalau di sini itu mementingkan kualitasnya guys, jadi kepuasan pelanggan itu yang pertama dan utama. Nah, setelah selesai dan kering itu diamplas lagi pakai amplas ukuran 600 kayaknya kalau nggak salah. Nah, diamplas sampai halus, setelah itu diamplas lagi pakai yang ukuran lebih halus lagi. Nah, biar permukaannya itu nggak terlalu kasar, jadi diamplas halus lagi. Nah, setelah itu baru kita naik ke warna dasar. Nah, warna dasar itu pakai ya yang tadi yang saya jelaskan di awal, pakai warna silvernya. Nah, untuk warna dasar itu juga nggak cuma selapis ya guys. Kenapa? Karena itu juga tahapan penting. Karena warna dasar itu menimbulkan sih, kelihatan dari akhir hasil akhir. Jadi kalau warna dasarnya terlalu tipis, hasil akhirnya itu tetap kurang memuaskan. Jadi biasanya kalau Mas Fikri sendiri itu memakai warna dasar yang silver itu sampai 2 lapis sampai 3 lapis. Jadi standarnya 3 lapis semua lah. Kalau clear bisa lebih malahan. Kenapa? Karena untuk keawetannya sendiri, jadi bisa lebih. Nah, setelah kelar di warna dasar, kita amplas lagi guys. Jadi diamplas lagi halus lah, sedikit aja. Jadi buat ngilangin kayak debu-debu kotor lah, diamplas halus sedikit banget. Setelah diamplas, baru kita langsung masuk ke pewarnaannya. Nah, pewarnaannya timbun yang warna birunya ini, langsung kita timbun, jelas seperti ini. Nah, prosesnya itu panjang ya guys. Jadi nimbunnya itu kan nggak cuma sekali, kayak kayak epoksi aja 3 lapis. Jadi kalau biasanya kalau orang mau ngecat pengennya cepet itu susah guys, pengennya cepet hasilnya bagus itu kayaknya susah. Jadi kalau kuncinya kalau mau ngecat bagus itu harus benar-benar sabar, karena butuh waktu keringnya biar mateng beneran ya guys. Nggak ditutup langsung ngelupas gitu kan ya,
konsumen pasti kecewa, yang ngecat pun tetap kecewa karena ini itu kan karya, jadi harus benar-benar bagus. Nah, setelah warna ini masuk itu sampai 3 lapis dan keringnya itu 2 sampai 3 harian lah kalau kalau apa ya namanya, kalau nggak hujan, pokoknya lihat cuaca lah intinya di situ. Jadi sampai segitu baru masuk ke amplas lagi guys, amplas lagi. Maaf salah, bukan PTS. Masuk amplas dulu, masuk amplas. Setelah di amplas yang paling halus, jadi biar pori-porinya ketutup semua. Terus setelah itu baru masuk vernis. Nah, amplasnya itu ukuran berapa? Amplasnya itu ukuran 2000. Amplasnya juga jangan amplas kering ya guys, nanti apa ya namanya, terlalu banyak yang ke amplas. Jadi pakai air dicampur sama sunlight, jadi lebih halus lagi. Setelah itu baru masuk ke vernis. Nah, vernisnya itu berapa lapis ya? Kayak tadi sih, masih 3 sampai 4 lapis lah untuk vernisnya sendiri. Terus finishing sampai kelar. Nah, kurang lebih kayak gitu tahapannya. Nah, sekarang kita lihat Mas Fikri yang mau buat apa ini namanya ya, motif apa ya, sekarang kita lihat Mas Fikri yang mau buat motif untuk tanknya ini sendiri. Setelah buat motif langsung mau pengerjaan untuk warna motifnya. Kita simak aja. Untuk penjelasannya sih kurang lebih kayak gitulah ya guys. Selanjutnya kita langsung lihat sistem kerjanya langsung. Oke. Nah oke guys, kita lanjut untuk pewarnaan yang biru candy-nya. Ini mau lapis kedua dan ntar ditimbun untuk lapis ketiganya lagi.